Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang spiritualitas cukup. Karena merasa dan sadar bahwa kita ini cukup dalam segala dimensi, itu bisa menyelesaikan banyak hal. Pemimpin spiritual yang kita kenal dengan sangat baik, Siddhartha Gautama, dia mengatakan akar dari segala derita adalah keinginan. Dan itu memang masalah. Kita seringkali tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan ketika kita menginginkan, keinginan itu tidak ada batasnya. Maka kita yang harus bisa membatasinya sendiri dengan mengatakan cukup. Karena sebetulnya kalau sungguh-sungguh kebutuhan itu tidak banyak. Dan kadang-kadang kebutuhan kita seringkali tidak tepat ketika disamakan dengan keinginan. Kita sebetulnya mempunyai berbagai macam kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan yang dasar adalah kebutuhan untuk menjadi manusia, yaitu pertama survive, bertahan hidup. Itu masalah makan, minum, tempat tinggal. Itu kebutuhan hidup. Dan itu tidak banyak. Kita itu makan sehari hanya 160.600 kalori atau ya sampai 2.000 lah. Kalau berlebihan justru jadi penyakit. Jadi makan sehari 2 kali itu sebenarnya sudah cukup. Atau kalau 3 kali makannya sedikit-sedikit. Setiap kali makan 600 kalori. Dan itu tidak banyak. Perbandingannya nasi goreng 1 piring itu 2.000 kalori. Jadi tidak banyak kebutuhan kita untuk makan. Kalau untuk minum ya kita tahu antara 1,5 sampai 2 liter air putih sehari. Itu juga tidak banyak. Tempat tinggal juga sebetulnya yang paling penting ada ruangan yang aman. Tidak usah besar-besar. Karena tempat tinggal itu, rumah kita itu mau kecil atau mau besar, ujung-ujungnya jadi gudang. Percaya saya. Maka tidak usah besar-besar, nanti juga cuman jadi tumpukan sampah. Apalagi kalau punya gudang, nanti hanya penuh barang lalu tidak pernah dilihat. Itu kecenderungan kita. Maka kebutuhannya tidak banyak. Rumah sederhana saja, yang penting bersih dan sehat, terang, udara keluar masuk lancar, nyaman, itu saja. Pakaian ya, kita setiap kali memakai baju ya hanya 1. Kalau sekali pergi pakai baju 5 atau 6 dikira orang gila. Jadi sebetulnya sedikit saja. Kebutuhan kita untuk survival itu sedikit. Maka jangan hanya survival terus. Karena ada kebutuhan lain. Kalau hanya survival terus, makan, minum, pakaian, sudah punya terus dimodifikasi, dijadikan lebih besar, lebih bagus, kita nggak akan bahagia di situ. Karena kita mempunyai kebutuhan lain sebagai manusia, bukan hanya untuk survive. Ada kebutuhan lain menjadi manusiawi. Menjadi manusiawi ini ya, mempunyai relasi yang baik, bersaudara, rekreasi, kreatif, ya, berkarya di bidang seni. Itu adalah kebutuhan manusiawi. Berelasi, bersosialisasi, itu kebutuhan yang lain juga harus dipenuhi. Punya relasi yang bagus. Dan dalam hal ini, kebutuhan utamanya adalah diterima, dicintai, dan dihargai. Dan biasanya sangat berkaitan dengan pengendalian emosi. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, ujung-ujungnya kebutuhan dihargai, diterima, dan dicintai tidak mendapat. Ini juga tidak bahagia. Maka perlu dipenuhi kebutuhan ini. Jangan hanya keinginan ya. Jangan hanya keinginan saja untuk lebih banyak sukses, lebih banyak barang. Tidak cukup.
Dan sesudah dipenuhi kebutuhan untuk menjadi makin manusiawi, perlu juga dipenuhi kebutuhan untuk menjadi believer, orang beriman. Orang yang hidup berdasarkan relasinya dengan Tuhan. Ini juga adalah sebuah kebutuhan. Tanpa Tuhan, tanpa relasi dengan yang lebih besar, hidup kita tanpa makna. Maka juga harus dipenuhi. Ini kebutuhan dasar. Jangan hanya survival terus. Jangan hanya being human terus. Tetapi juga being believer. Menjadi orang yang percaya, beriman. Mempercayai Tuhan tapi juga mempercayai sesama kita. Karena kalau kita tidak hidup berdasarkan kepercayaan kepada orang lain, frustrasi kita. Orang lain dianggap sebagai ancaman dan kita tidak bisa mengandalkan orang-orang lain. Relasi tidak terjadi dan kebutuhan kita sebagai manusia tidak terpenuhi. Dan tidak mungkin kita bahagia karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan tentu kita mempunyai kebutuhan untuk menjadi sage, menjadi saint, menjadi orang suci. Dan ini adalah puncak dari evolusi setiap pribadi. Pada tahap menjadi suci itulah kita mencapai kesempurnaan kita sebagai manusia. Dan kita bahagia di situ. Hendaklah kalian semua sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Kalau Santo Eugenius mengatakan, jadilah kalian semua suci. Kesucian adalah panggilan setiap orang. Itu menurut Konsili Vatikan yang kedua. Maka mari kita memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena keinginan kita itu tidak ada batasnya. Kita mau terus. Sudah punya rumah, mau punya 2 rumah. Investasi katanya. Sudah punya rumah, mau diperbaiki jadi rumah yang besar. Nanti jadi gudang lagi. Stop. Keinginan kita itu tidak ada habisnya. Kalau sudah keinginan dasar untuk survive sudah ada, bergeraklah untuk menjadi human. Cukup. Nah, ini spiritualitas cukup ini berarti di sini. Nanti kalau sudah menjadi human, menjadi makin manusiawi, keinginan juga di stop. Jangan kemudian menjadi pingin dihormati di mana-mana, status sosialnya harus makin tinggi, ya prestisnya. Wah, itu lalu sudah bukan kebutuhan tapi keinginan. Stop. Cukup. Nah, ini spiritualitas cukup lagi penting. Demikian juga dengan believer, menjadi percaya. Itu juga harus ada kata cukup. Saya mengandalkan Tuhan saja. Nah, apa itu spiritualitas cukup? Spiritualitas cukup diambil dari Rasul Paulus. Rasul Paulus belajar untuk menjadi cukup. Pada waktu itu Paulus berjuang menjadi orang suci, menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetapi rasanya sulit sekali. Ada dosa yang terus mengganggu dirinya. Sehingga dia jatuh dalam dosa yang sama. Dia terus bertobat. Dan kemudian Paulus mengatakan, Tuhan, aku meminta Engkau mengambil si jahat yang menggocoh aku. Ada duri di dalam dagingku. Paulus frustrasi karena dia merasa roh jahat mengganggu dia terus-menerus. Sehingga dia terus berdosa. Yang kulakukan bukan apa yang aku inginkan. Yang baik, yang diinginkan roh, tidak kulakukan, tetapi yang jahat, yang diinginkan daging, yang kulakukan. Itu kata Paulus. Dan rupanya Tuhan tidak mengabulkan permohonan Paulus, dan Tuhan hanya mengatakan begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Lalu Paulus bertobat, cukup. Dan itulah dasar dari spiritualitas cukup. Cukup dengan kasih karunia Tuhan. Kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan manusiawi supaya survive, itu penting. Tetapi sesudah itu cukup. Kalau sudah cukup, bisa hidup, cukup. Cukup dengan kasih karunia Tuhan. Dan kemudian bergerak menjadi makin manusiawi. Penuh kasih, baik hati, suka menolong, bersaudara dengan semua orang, bertanggung jawab. Dan ketika mulai mau mengejar prestis, status sosial, cukuplah kasih karuniaku. Itu. Lalu kemudian ketika kita menjadi believer, menjadi orang yang beriman, tapi rasanya tidak maju-maju seperti Paulus,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus, ya, firman Tuhan. Maka penting kita mendasarkan hidup kita pada spiritualitas cukup. Karena dengan demikian kita tidak kemudian menderita oleh keinginan yang terus-menerus yang tidak ada habis-habisnya. Karena keinginan, craving, itu seperti jurang tanpa dasar. Makin dipenuhi, makin kita kekurangan. Itu adalah keinginan egoistik. Pada saat level itu, kita harus bisa mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan kemudian kita bertumbuh, terus berevolusi, akhirnya menjadi suci, dan kemudian kita sudah cukup dengan segala-galanya, maka segalanya kita berikan kepada Tuhan. Berikan menjadi penebusan bagi banyak orang. Menyangkal diri, memikul salib, mengatakan cukup, dan mengikuti Kristus. Dengan cara seperti itu, kita sungguh-sungguh dibebaskan dari keinginan-keinginan egoistik yang tidak ada habisnya, yang membuat kita terus-menerus craving, menderita, menginginkan segala sesuatu, bahkan menginginkan semuanya ada di tangan kita, menginginkan semua kita bisa kendalikan, keinginan yang tidak mungkin, yang hanya membuat kita frustrasi. Maka kita perlu mengatakan cukup. Cukup dengan kasih karunia Tuhan saja. Dan kemudian dari situ kita sungguh-sungguh menjadi pribadi bebas yang terus bisa bertumbuh, berevolusi, bukan sekedar survival, tapi bisa menjadi manusiawi, menjadi orang beriman, dan menjadi suci. Dan dalam perjuangan itu cukup dengan kasih karunia Allah saja. Karena kita memang begitu dicintai oleh Tuhan, maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.